Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 5. Ikan air tawar terbagi ke dalam 3 golongan, yakni ikan peliharaan, ikan buas, dan ikan liar. Ikan peliharaan terdiri atas ikan-ikan yang mudah diperbanyak, contohnya ikan bandeng, ikan mas, ikan gurami, dan lain-lain. Ikan buas memiliki sifat jahat terhadap ikan-ikan lain, contohnya ikan gabus dan ikan lele. Ikan liar meskipun jarang dipelihara tetapi memiliki keuntungan secara ekonomis, contohnya ikan pari, ikan bunter, dan ikan jeler. Teks laporan di atas adalah bagian pernyataan umum atau Nah, ini ada apa ini? Ada pembagian. Ikan air tawar terbagi ke dalam 3 golongan. Penggolongan, pernyataan umum atau pembagian seperti ini apakah termasuk deskripsi? Bukan. Kalau deskripsi itu menjelaskan ciri-ciri khusus, sifat-sifat khusus. Nah, definisi tidak ada di sini. Klasifikasi boleh karena ada penggolongan. Ikan air tawar digolongkan menjadi 3. Sebab akibat tidak ada. Berarti nomor 5 ini jawabannya. Teks laporan di atas adalah bagian pernyataan umum atau klasifikasi. Seperti itu. Soal nomor 7. Kita lanjut soal nomor 7. Harga beras di pasaran naik sementara harga gabah turun. Tentukan pasangan kata di bawah ini yang berantonim. Kalimat di atas ada kata yang berantonim, ada kata yang berlawanan. Harga beras di pasaran naik sementara harga gabah turun. Naik lawan katanya turun. Tentukan pasangan kata di bawah ini yang berantonim. Nah, kita lihat A. Khusus, spesial. Khusus dan spesial itu tidak antonim tetapi sinonim. Yang namanya khusus itu pasti spesial. Spesial itu khusus. Kotak dengan persegi. Kotak bisa persegi panjang. Tetapi kalau persegi tidak bisa persegi panjang. Ini bukan antonim. Karena ini hampir sama. Ya, tetapi ini berbeda. Sopan, pemarah. Sopan, dia sifatnya sopan. Kalau pemarah ini emosi. Ini juga bukan antonim. Tetapi kalau bergerak dan berhenti itu antonim. Karena apa? Bergerak itu jalan, berhenti diam. Nah, ini antonim. Berarti soal nomor 7 ini jawabannya adalah bergerak dan berhenti. Selanjutnya soal nomor 8. Harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan berat 300 kg. Bulunya berwarna putih dan coklat keemasan dengan belang atau loreng berwarna hitam. Gigi taringnya kuat dan tajam untuk mengoyak daging. Kakinya berjumlah 4 dengan cakar yang kuat untuk menerkam mangsanya. Teks laporan di atas berbentuk, apakah berbentuk definisi? Kalau definisi itu apa anak-anak? Ada kata apa? Adalah, tidak ada di sini. Eksposisi, kalau eksposisi itu menjelaskan, tidak ada di sini. Klasifikasi itu menggolongkan, tidak ada di sini. Deskripsi, yang ada deskripsi karena menjelaskan, menggambarkan secara khusus, ya. Tinggi, akhirnya kita bayangkan tingginya, panjangnya berapa, gitu. Jawabannya berarti dadu, deskripsi. Soal nomor 9. Karbon adalah unsur kimia non-metal yang disimbolkan dengan huruf C. Karbon berada di alam dalam bentuk karbon murni seperti berlian dan grafit, dan karbon terikat secara kimia dalam senyawa alam yang dapat berbentuk kristal murni. Karbon umumnya berada dalam senyawa organik. Teks laporan di atas berbentuk definisi. Oke, boleh dulu, ya, boleh. Ada apa ini? Adalah eksposisi. Eksposisi itu kalau eksposisi di sini kurang tepat, ya. Klasifikasi apakah ada penggolongan di sini? Tidak ada. Deskripsi tidak ada di sini. Yang betul di sini adalah definisi. Karena apa? Kalimat definisi itu adalah kalimat yang menggambarkan secara umum, dan kalimat-kalimat setelahnya ini adalah menggambarkan secara umum karbon itu seperti apa. Sekarang nomor 10.
Bacalah wacana berikut dengan seksama. Bendungan di Desa Jatirogo ini tidak ada duanya di Indonesia. Tubuh bendungan tersebut dari bantalan karet berisi air. Karena terbuat dari karet, tinggi permukaannya bisa diatur secara fleksibel. Bila terjadi banjir, bantalan karet itu dikempiskan dan air bah lancar mengalir ke laut. Sebaliknya, bila volume air sungai mengecil, tubuh bendungan diisi penuh sehingga tingginya mencapai 3 meter. Sungai terbendung dan airnya dimanfaatkan sebagai air minum dan irigasi. Pada saat yang sama, air pasang dari air laut akan terhambat dan tak mencemari sungai yang menjadi sumber utama air tawar masyarakat di sekitar sungai. Simpulan isi wacana di atas adalah, kalau simpulan itu kesemuanya ini kita simpulkan, yang dibahas tentang apa tadi? Bendungan di Desa Jatirogo. Bendungan di Desa Jatirogo bagaimana? Terbuat dari apa? Terbuat dari karet. Gunanya untuk apa? Banyak. Kalau kita lihat yang A, bendungan dari bantalan karet dapat membendung sungai. Apakah fungsinya bendungan di Desa Jatirogo itu hanya untuk membendung sungai? Tidak, banyak. Untuk apa tadi? Untuk ini, karena terbuat dari karet, tinggi permukaan bisa diatur secara fleksibel. Bila terjadi banjir, bantalan karet dikempiskan. Jadi tidak hanya digunakan untuk membendung sungai saja. A, kurang tepat. B, bendungan dari bantalan karet sangat bermanfaat. Oke, boleh. C, bendungan dari bantalan karet dapat mengalirkan air. Memang, tapi ini tidak mencakup kesemuanya. D, pemanfaatan air melalui bendungan bantalan karet. Yang dibahas utamanya itu bendungannya atau pemanfaatan airnya. Jadi yang paling tepat adalah bendungan dari bantalan karet sangat bermanfaat. Oke, seperti itu ya.